Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis peserta didik. Oke, ini materi keempat ya. Jadi untuk teman-teman kita, gitu. Nah, tujuan kita belajar ini adalah agar nanti teman-teman bisa menjelaskan teori dan tahapan perkembangan bahasa peserta didik. Karena kita kan tahu ya, peserta didik itu tidak semuanya berkembang dengan cara yang sama. Oke. Terus teman-teman nanti bisa menjelaskan kemampuan berpikir sistematis peserta didik yang masih anak-anak hingga remaja serta pengaruhnya terhadap pendidikan atau capaian akademik mereka. Oke. Mengapa sih seorang pendidik perlu mempelajari teori dan tahapan perkembangan bahasa pada anak? Oke. Nah, dan bagaimana tahapan perkembangan bahasa memiliki pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, bahasan ini kita bagi dalam 4 topik. Pertama, komponen bahasa, teori perkembangan bahasa, tahap perkembangan bahasa, dan bilingualisme atau dual bahasa, dua bahasa nih. Nah, bahasa dan komponen penyusunnya. Bahasa itu apa sih? Gitu. Bahasa adalah sebuah sistem kata, simbol, atau lambang bunyi yang arbiter yang digunakan anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, nih, berinteraksi, ngobrol, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa tidak hanya sebatas kata-kata, bahasa itu lebih dari itu. Oke, bahasa mencakup sesuatu yang abstrak dan membawa pesan, sehingga seseorang dapat menerjemahkan pesan tersebut. Bahasa juga mencakup simbol yang memiliki pesan, terus contohnya emoji yang ada di emoticon ya gitu kan, emoji yang sering di WhatsApp kita ya gitu. Itu juga bahasa loh. Gitu. Nah, kita juga bahas terkait fonologi. Fonologi itu ilmu yang mempelajari bahasa, mengkaji bunyi, satuan terkecil hingga ujaran serta gabungannya. Oke. Terus terdapat dua pandangan dalam mempelajari bunyi, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu cabang fonologi yang membahas bunyi ujar tanpa memperhatikan fungsi bunyinya. Jadi kayak eh, ada bunyi gelas pecah, itu kan nggak fungsinya buat apa gelas pecah nggak ada. Nah kalau fonemik itu membahas fungsi bunyi dengan maknanya atau informasi yang diberikan. Contoh kentongan, oke, yang digunakan untuk memberikan kode tidak hanya membangunkan sahur ya. Kentongan itu ada kode kayak kebakaran, ada maling dan lain-lain. Nah, kita juga belajar morfologi. Morfologi itu cabang ilmu linguistik atau bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem dalam suatu bahasa. Morfem dapat ditemukan pada kata-kata yang menggunakan imbuhan. Itu. Sekarang kita belajar semantik dan sintak. Semantik itu cabang linguistik yang mengkaji bahasa yang di dalam semantik ini yang dibahas bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi bahasa itu. Semantik ini erat kaitannya dengan sintak. Oke. Sintak itu apa sih? Sintak itu aturannya. Itu. Agar bahasa dapat dimengerti dengan benar. Kalau di Indonesia kita punya yang namanya SPOK. Ya, contoh, Ani itu bilang ke ibunya, saya senang buah dan sayur mah. Oke. Tulisan ini, aku sedang buah dan sayur makan, itu tidak baik secara SPOK, sehingga tidak akan tersampaikan maknanya. Nah, sintak itu menata kata menjadi kalimat yang utuh, bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, kita juga belajar pragmatik atau cabang ilmu linguistik yang kaitannya dengan konteks pemakaiannya. Oke, contohnya nih ada, lihat itu adalah anjing. Oke,
Secara tata bahasa itu udah bener, tapi di kalimat itu salah karena gambarnya sapi. Oke. Teori perkembangan bahasa itu ada teori perspektif empiris, perspektif nativisme, dan interaksi. Apa sih? Nah, ini. Oke, wah, intinya saja. Empiris adalah sesuatu dipelajari dari pengalaman. Oke, empiris itu pengalaman. Nativisme itu bawaan lahir. Interaksi ya berdasarkan pengalaman dengan orang lain atau berdasarkan lingkungan sosialnya. Oke. Nah, ini periode pengembangan dari bahasa. Ada perang linguistik dari bayi, holograf itu dari anak yang nangkap kata-kata sulit. Jadi ketika anak kecil belajar, balita, bayi belajar bahasa dari orang tuanya, itu ada di holophrase. Kemudian ada telegrafis. Anak mencoba mengkombinasi makna dari dua kata atau lebih. Nah, ini tingkatan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Oke, ada 4 tahap ya. Prabicara, kata pertama, kombinasi kata, dan tata bahasa. Dilihat dulu nih teman-teman, karena indikatornya banyak. Sudah? Oke. Nah, ini menurut Safor dan Kip perkembangan bahasa anak itu seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya ya. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan soal latihan. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.